Halo semuanya, perkenalkan saya Fatina Fisah, mahasiswi angkatan 2018, jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Saya termasuk salah satu mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Di sini, saya adalah peserta Work from Home International Internship yang diadakan oleh Budi Pradono Arsitek Institute atau BPA Institute yang berpusat di Bintaro, Jakarta Selatan. Budi Pradono Arsitek adalah studi arsitektur berbasis penelitian yang berfokus pada gaya kontemporer, perhotelan, dan urban design. Jadi, dalam perkuliahan kita itu diajarkan dan berlatih terbatas pada basic education dalam disiplin ilmu arsitektur, dan tentunya harapannya adalah mahasiswa bisa mampu menjadi seorang arsitek profesional. Walaupun saat ini sudah banyak webinar, sharing, ataupun bentuk pelatihan-pelatihan lainnya, namun untuk saya pribadi, profesi seorang arsitek profesional itu masih terasa sangat jauh. Karena pastinya profesional arsitek memiliki jam terbang yang jauh berbeda dengan mahasiswa seperti saya. Program magang ini merupakan media yang edukatif sekaligus semi-profesional yang memberikan saya kesempatan untuk berkontribusi dan terjun secara langsung dengan biro arsitek yang dalam hal ini adalah Budi Pradono Arsitek. Jadi sederhananya, saya sebagai arsitektur student melalui media magang akan belajar langsung dengan profesional arsiteknya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, program magang ini adalah program magang setingkat internasional yang dilakukan secara work from home atau WFH. Karena dilakukan dari negaranya masing-masing, akhirnya seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara online. Saya sendiri mengikuti program magang dan kuliah tentunya masih dari rumah di Jember, Jawa Timur. Saya tergabung dalam tim intern yang mayoritas adalah mahasiswa di seluruh Indonesia dan mahasiswa internasional dari Australia dan Turki. Setiap tim memiliki PIC atau Person in Charge untuk mengkoordinasi tim internnya masing-masing, dan kami didampingi oleh dua mentor. Mereka keduanya adalah asisten arsitek dari BPA. Untuk kegiatan rutinnya terdapat beberapa, yakni penulisan MOM atau Minutes of Meeting, training atau pelatihan materi, serta penugasan kelompok dan individu. Untuk MOM sendiri atau Minutes of Meeting itu adalah kegiatan mencatat progres atau update dari aktivitas studio, track record, dan dari seluruh project yang dilakukan oleh BPA. Yang perlu tercatat dalam MOM tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan mahasiswa intern saat berada di BPA, namun juga progres dari project dan sayembara yang dilakukan oleh BPA. Biasanya, progres dari project dan sayembara ini disampaikan di Monday meeting, yakni meeting yang rutin dilakukan pada hari Senin. Sederhananya adalah berupa laporan progres-progres yang sudah dan yang belum dilakukan, mulai dari tahap pembangunan atau tahap tender, dan kami masing-masing anggota intern memiliki kesempatan secara bergantian untuk mengikuti Monday meeting itu. MOM juga mencakup catatan kami dari setiap pelatihan yang kami ikuti. Untuk pelatihannya merupakan pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap minggu, dibawakan langsung oleh Pak Budi Pradono sebagai Principal Arsitek, ditemani jajaran asisten arsitek lainnya. Biasanya pelatihan ini dilakukan di sore hari, mengingat perbedaan waktu yang terjadi di beberapa negara. Dan materi yang disampaikan di pelatihan ini merupakan suatu paket lengkap untuk membekali kami, mahasiswa intern, untuk mengenal lebih dalam mengenai arsitek profesional, mulai dari research method, brainstorming, diagram, programming, design tools, construction management, dan masih banyak lainnya. Kami juga dijelaskan tentang bagaimana project-project BPA itu bisa dihasilkan, bagaimana project ini dapat dihasilkan. Untuk yang terakhir adalah penugasan. Penugasan terbagi menjadi dua, yakni penugasan kelompok dan penugasan individu. Untuk penugasan kelompok saya sendiri adalah melanjutkan riset yang sebelumnya sudah dilakukan oleh tim BPA untuk lebih memperdalam hasil risetnya, kemudian akan diterbitkan dalam buku Made in Bintaro. Untuk tugas individu sifatnya tambahan, seperti memegang project dari BPA langsung di site-nya. Saya merasa sangat beruntung bisa tergabung dalam program magang ini sehingga banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan. Saya bisa memahami bagaimana arsitek profesional mengkoordinasi sebuah proyek
dalam berkelompok. Tidak hanya bersinergi sesama arsitek, namun juga bersinergi dengan ahli konstruksi, ahli lighting, dan ahli elektrikal misalnya. Berbeda dengan apa yang saya latih, saya pelajari di studio perancangan, khususnya di kampus. Studio perancangan selalu dikerjakan secara mandiri masing-masing, mulai dari analisis hingga kelengkapan gambar kerjanya. Jika di profesinya, nyatanya arsitek memiliki job desk yang terbagi-bagi. Ada yang mengumpulkan data, ada yang menganalisis diagramnya, dan seterusnya. Terlebih lagi, pembagian proyek tidak hanya terbatas pada pembagian klien pemerintah atau perusahaan swasta atau secara personal, namun ternyata juga ada jenis proyek yang untuk sosial. Kami juga mengetahui bagaimana proses di balik proyek-proyek yang selama ini dihasilkan oleh BPA, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami juga belajar bagaimana manajemen proyek dari awal hingga akhir, semuanya terbongkar. Program MBKM ini berhasil mengkonversi kegiatan magang saya menjadi SKS dalam perkuliahan, dan hal ini tentunya membuat kegiatan magang yang saya lakukan menjadi lebih berarti dan bernilai. Saya juga cukup beruntung dengan adanya MBKM ini, saya bisa menjadi lebih fokus pada kegiatan magang, sehingga bisa meningkatkan, mengembangkan potensi atau keterampilan yang sudah saya miliki untuk lebih jauh lagi, mulai dari wawasan, analytical skills, complex problem solving skills, dan masih banyak yang lainnya. Pembelajaran di kampus belum pernah mewadahi proses perancangan internasional yang berkomunikasi hanya menggunakan English for Engineers, seperti apa yang saya lakukan di BPA. MBKM ini berangkat dari semangat akan mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran atau kegiatan aktivitas belajar di luar kampus atau bahkan di luar studi yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Harapan saya pada program ini adalah semoga bisa memberi banyak sekali kesempatan atau peluang-peluang untuk mahasiswa bisa terlibat atau mengeksplor, terjun secara langsung sedalam-dalamnya, mempelajari banyak hal yang mungkin terbatas pada perguruan tinggi. Mahasiswa bisa memiliki relasi untuk networking bagi dirinya sendiri. Semoga program ini bisa terus berjalan dan bisa ditingkatkan dengan strategi-strategi yang lebih baru, lebih segar untuk bisa merespon atau menjawab persoalan kondisi ilmu pendidikan saat ini. Saya juga berharap semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama besarnya, sama banyaknya untuk bisa mempelajari berbagai disiplin ilmu. Sekali lagi, program ini adalah peluang baik bagi seluruh mahasiswa, dan saya yakin, saya percaya there are so many talented and brilliant people. Terima kasih. Tugas arsitek itu apa? Ini adalah desain itu aspek yang paling penting, bagian dari ranah proses yang menurut saya bagi arsitek profesional architecture of record. Landscape ini bisa diimplementasikan dengan baik. Penggabungan dari opsi 1 dan 2 bagiannya. Jadi kurang lebih gitu aja sih. Kemarin ini sih karena manual jadi agak lang kontur itu kan agak banyak gitu ya. Yang melengkung-melengkung sama mirip-miripnya gitu. Kita membuat maket cukup banyak ya di project untuk konfirmasi, terus juga ternyata di Bali owner untuk tidak bisa konturnya itu kita hanya diberikan file 2 dimensi. Jadi untuk mempermudah pembayangan konturnya kita bermain dengan sketsa. bangunan-bangunan Tapi untuk ide